Halo semuanya, kali ini aku mau mereview salah satu film yang tayang sekitar tahun 2021. Film ini berjudul Cruella. Film ini diawali ketika seorang bayi terlahir dengan rambut yang unik, sebelah warna hitam dan sebelah warna pirang. Namanya Estella. Saat tumbuh semakin besar, perilakunya pun unik. Pemikirannya berbeda dari orang-orang pada umumnya. Sebenarnya, Estella diajarkan ibunya Catherine untuk menjadi wanita yang baik dan pendiam. Namun hal itu tak sesuai dengan kepribadiannya yang sebenarnya. Estella berteman dengan seseorang yang bernama Anita. Estella sebenarnya bukan anak yang nakal, namun ia selalu melawan pada siapapun yang mengganggunya. Sehingga Estella terlihat seperti anak nakal, pembuat onar yang mendapatkan banyak tinta pelanggaran. Sampai akhirnya Estella dikeluarkan dari sekolah. Estella dan ibunya memutuskan untuk pergi ke kota. Ibu Estella adalah perancang busana di kampungnya. Setelah Estella dikeluarkan, ibunya memutuskan untuk pindah ke London. Saat itu, Estella merasa bersalah dan berjanji untuk tidak membuat masalah lagi. Sesampainya di London, ibu Estella mampir ke sebuah gedung mewah yang terlihat seperti sedang merayakan sesuatu. Ibu Estella meminta agar Estella menunggu di mobil dan memberikannya kalung pusaka keluarga kepadanya. Namun Estella mengingkarinya. Ia keluar dari mobil bermaksud hanya ingin mengintip karena ia tertarik dengan gaun setiap orang yang datang ke sana. Estella masuk ke dalam gedung dengan anjingnya Buddy. Namun Buddy tiba-tiba keluar dari persembunyian. Estella tertangkap penjaga saat ingin menangkap Buddy. Namun akhirnya Estella kabur dan membuat kekacauan di dalam gedung karena 3 anjing di sana yang terus mengejarnya. Di sisi lain, ibu Estella ternyata sedang meminjam uang kepada salah satu desainer terkenal bernama Baroness. Tak lama, 3 anjing yang mengejar Estella dan Buddy menyerang ibu Estella hingga terjatuh ke dalam laut. Sejak saat itu, Estella merasa bahwa ia adalah penyebab dari ibunya yang mati. Estella terbangun dan mendapati 2 pencuri anak laki-laki yang sebaya dengannya. Mereka adalah Horace dan Jasper. Semenjak hari itu, mereka menjadi bersahabat dan tinggal bersama. Estella mewarnai rambutnya. Dengan terpaksa, mimpinya untuk menjadi perancang busana profesional beralih menjadi pencuri profesional bersama Horace dan Jasper. Hingga 10 tahun kemudian, skill mencuri mereka sudah benar-benar di tingkat profesional. Bahkan anjing mereka pun bisa diajak bekerja sama. Estella merancang busana untuk menyamar di setiap aksi mereka dan selalu berhasil. Estella mengolaborasikan skill desainnya dengan skill mencurinya bersama Horace dan Jasper. Suatu hari di hari ulang tahunnya, Horace dan Jasper memberi kejutan untuk Estella dan memberi kado berupa surat yang menyatakan bahwa Estella diterima bekerja di Liberty of London, merupakan salah satu perusahaan perancang busana terkenal. Itu adalah mimpi Estella untuk bisa bekerja di sana, meskipun ia ditempatkan di posisi terendah, menjadi office girl. Estella berusaha menyampaikan idenya mengenai etalase perusahaan kepada atasannya, namun tak pernah didengarkan. Ia juga berusaha untuk memberitahu bahwa ia pintar menjahit, namun tetap tak dihiraukan. Hingga suatu hari Estella diminta untuk membersihkan ruangan atasannya. Ia mengambil alkohol di ruangan itu sampai membuatnya sangat mabuk. Dengan keadaan sangat mabuk, Estella masuk ke ruangan etalase dan tak sengaja memecahkan barang di sana. Hingga akhirnya Estella memutuskan untuk mengubah fashion di patung etalase itu hingga ketiduran. Saat terbangun, semua orang sudah berkumpul di luar etalase. Estella benar-benar mengubah tampilan fashion patung itu hingga membuat atasannya marah besar. Saat itu bertepatan dengan kedatangan desainer terkenal tak lain adalah Baroness. Namun tak disangka Baroness justru tertarik dengan display etalase yang dibuat Estella. Dan akhirnya Estella direkrut untuk bekerja dengan Baroness. Hari itu jam 5 pagi Estella datang ke alamat Baroness. Sepagi itu, namun keadaan di dalam perusahaan sudah sangat sibuk. Estella menyiapkan desainnya untuk ditunjukkan kepada Baroness dan berhasil menarik perhatian Baroness. Estella menjadi salah satu karyawan yang diminati Baroness dalam kompeten dan kejeniusannya. Suatu hari saat sedang diskusi desain bersama Baroness, Estella gagal fokus dengan kalung merah yang dipakai Baroness.
kalung pusaka keluarga yang diberikan ibunya sebelum meninggal. Kalung itu hilang saat ia berada di pesta Baroness bersama ibunya. Tak disangka Baroness pun mengatakan tentang seseorang yang terjatuh dari tebing yang tak lain itu adalah Catherine, ibu Estella. Baroness mengatakan bahwa Catherine pernah bekerja bersama Baroness dan mencuri kalung itu. Sejak saat itu, Estella mengetahui jika yang bersama ibunya malam itu adalah Baroness. Estella merencanakan untuk kembali mengambil kalung pusaka itu dari Baroness bersama Jasper dan Horace. Mereka berencana untuk mengambil kalung itu pada saat pesta hitam putih Baroness. Estella benar-benar merencanakannya dengan detail. Ia mulai mencari tahu di mana letak CCTV, penjaga, jadwal, ruang operator, dan lain sebagainya. Estella harus mencari seseorang untuk mengalihkan perhatian Baroness. Karena jika Estella, Baroness sudah pasti mengenalinya. Malam itu mereka menjalankan aksinya. Horace berpura-pura sebagai penyemprot hama. Jasper mengatur saluran CCTV. Baroness turun dari tangga dengan ketiga anjingnya. Mereka melakukan cheers, namun tiba-tiba seseorang mengalihkan perhatian Baroness. Itu adalah Estella. Ia terus mengalihkan perhatian Baroness dan semua tamu undangan selama Jasper dan Horace melancarkan aksi mereka. Estella menggunakan dress merah di saat semua orang menggunakan dress hitam putih. Saat itu, Baroness tertarik dengan dress yang dikenakan Estella. Penyamarannya berhasil mengelabui Baroness yang mengenalinya sebagai Cruella. Akhirnya, Baroness mengajak Cruella untuk berbincang menanyakan berbagai hal. Cruella terus mengada-ngada hingga akhirnya Jasper datang membawakan buah-buah dengan beberapa tikus di atasnya, membuat Baroness panik ketakutan. Saat itu, Estella langsung menarik kalung pusaka itu dan melemparkannya ke anjingnya Buddy. Baroness melihat anjing Estella yang menggigit kalungnya dan mengarahkan ketiga anjingnya untuk menyerang anjing Estella dengan fluid yang ditiupnya. Seketika Estella mengingat kejadian malam itu, di mana ketiga anjing Baroness menyerang ibunya hingga jatuh ke dalam laut. Semenjak itu, Estella menyadari bahwa sebenarnya yang membunuh ibunya adalah Baroness. Namun sayangnya kalung itu gagal didapatkan karena tertelan oleh salah satu anjing Baroness. Acara Baroness malam itu benar-benar menjadi keributan. Esoknya, Estella memutuskan untuk merencanakan balas dendam kepada Baroness, tentunya dengan bantuan kedua sahabatnya. Mereka berencana untuk menculik ketiga anjing milik Baroness untuk mengambil kalung yang tertelan salah satu anjing itu, dan berhasil dengan dipancing anjing kecil milik Horace. Estella mengunjungi tempat penerbitan berita yang ternyata salah satu di sana yang bekerja adalah satu-satunya teman Estella saat SD, yaitu Anita. Estella akhirnya bekerja sama dengan Anita untuk terus mengangkat nama Cruella di berita setiap harinya. Estella juga bekerja sama dengan desainer Artie. Estella menjadi dua orang yang berbeda. Menjadi Estella ketika ia bekerja di Baroness dan menjadi Cruella ketika menjalankan aksinya. Estella ingin mengambil bisnis, status, bahkan kepercayaan diri Baroness sebagai wujud balas dendamnya. Pada malam pesta London, Estella mencuri perhatian media dengan melabeli diri bahwa ia adalah masa depan mode. Estella berhasil mencuri perhatian masyarakat London sampai kedatangannya sangat dinantikan orang-orang. Aksi Cruella selalu membuat orang-orang terpesona. Saat Baroness merebut paksa desainnya, Estella membalasnya dengan mengalihkan perhatian media dari Baroness kepada Cruella dengan gaun yang sangat panjang yang ditarik dengan mobil truk sampah. Berita jelek tentang Baroness membuatnya mendatangi percetakan tua di mana berita itu berasal. Bahkan Baroness mengancam Anita karena Anita bersikeras tak mengakui bahwa ia mengenal Cruella. Hari itu, Horace datang ke tempat Estella bekerja membawakan manik-manik yang diminta Baroness. Manik-manik emas itu akan digunakan pada gaun desain milik Estella yang direbut paksa oleh Baroness. Estella terus merancang gaun itu hingga menjadi sangat memukau orang-orang di sana. Malam itu, Horace dan Jasper diam-diam masuk ke dalam gedung Baroness dan membangunkan penjaga yang tertidur. Mereka hanya bermaksud agar Baroness ketakutan dan menyembunyikan semua desainnya. Ternyata ini adalah salah satu rencana Estella, dan berhasil. Pada malam pesta pameran Baroness, tempat penyimpanan gaun-gaun itu macet dan tidak bisa dibuka. Saat pintu itu berhasil dibuka, ruangan itu benar-benar dipenuhi kupu-kupu. Ternyata manik-manik yang Estella buat untuk gaun itu bukan manik-manik sesungguhnya, melainkan kepompong yang dicat berwarna emas. Semenjak saat itu, Baroness mengetahui jika sebenarnya Cruella itu adalah Estella.
Acara malam Baroness gagal karena acara Cruella yang sangat ramai berdampingan dengan acara Baroness. Malam itu Cruella sangat merasa puas. Namun malam itu juga Cruella mendapati kedua temannya disandra Baroness. Baroness mengancam akan memenjarakan Horace dan Jasper. Baroness membakar Cruella hidup-hidup di dalam rumahnya. Kabar tentang matinya Cruella diberitakan di mana-mana. Ternyata Cruella malam itu diselamatkan oleh salah satu pegawai Baroness. Ia adalah John. Ia memberikan kalung pusaka yang dicarinya selama ini. Kalung itu berisi kunci untuk membuka kotak kecil. Di dalam kotak itu terdapat selembar kertas yang mengungkap fakta bahwa Cruella adalah satu-satunya anak Baroness. Saat Baroness melahirkan Estella, Baroness meminta John untuk membuang Estella. Namun John tak tega dan meminta salah satu pegawai di sana untuk merawatnya. Ia bernama Catherine, yang Cruella kenal sebagai ibunya selama ini. Cruella adalah satu-satunya pewaris tahta Baroness. Cruella membantu melepaskan teman-temannya di penjara dengan menabrak kantor kepolisian. Anjing Horace berhasil membantu mereka keluar, dan Cruella berhasil melarikan diri dari kepungan para polisi. Cruella, Jasper, Horace, dan Artie kembali merencanakan sesuatu di hari pesta amal Baroness. Cruella membuat banyak pakaian dan wig bertema hitam putih dan dikirimkan ke seluruh daftar tamu yang akan hadir di acara pesta amal Baroness. Para tamu menerima box berisi dress code hitam putih itu atas nama Baroness sebagai pengirim box. Malam itu, satu persatu tamu datang dengan dress code seperti Cruella. Hal ini tak diketahui Baroness sebelumnya. Saat akan menyapa para tamu, Baroness terkejut. Ia seperti melihat Cruella di mana-mana. Ketiga anjing yang dituntun Baroness bergegas pergi mendatangi suara peluit yang ditiup Estella dari luar. Saat itu, Estella mengungkapkan fakta bahwa ia adalah anak Baroness yang dibuang. Baroness berpura-pura baik dan meminta maaf kepada Estella. Ia memeluk Estella dan mendorongnya jatuh ke laut seperti yang dilakukannya kepada Catherine. Baroness tak menyadari jika semua tamu menyaksikan kelakuan Baroness saat mendorong Estella. Ini memang rencana Estella. Estella tak mati karena sudah disiapkan pengaman saat terjatuh. Namun tak lama dari itu, para polisi yang dihubungi Estella sebelumnya datang dan menangkap Baroness. Estella mati, namun tidak dengan Cruella. Itu Estella sudah mengurus seluruh harta kekayaannya untuk dialihkan kepada Cruella, yang sebenarnya masih dirinya sendiri. Ia mendapati seluruh kekayaan Baroness dan membuat pameran megah dengan berbagai kostum desainnya sendiri. Cruella akhirnya berhasil menjadi The Future Mode.